Beliau bilang orang Melayu bodoh karena banyak ustadz. Islam, Pak, khususnya di Indonesia ini semakin lama semakin mengalami ketertinggalan, Pak, oleh bangsa lain. Islam yang kita lihat hari ini Islam yang kolot, pengen menang sendiri dan sedikit-sedikit emosi, Pak. Kalian pernah nggak ngelihat atau mendengar komentar yang kalau ngebahas sains, misalnya teori Darwin ya, seperti yang sering kita dengar. Dan ada komentar seperti ini, ilmu dunia nggak dibawa mati lah, hidup hanya sesaat, akhirat selamanya lah, nggak usah kebanyakan mikir, nanti sesat. Dan yang bikin saya heran, mereka itu bangga, Pak, akan kebodohan dan ketidaktahuan. Dan pembelaan atas ketidaktahuannya ya seputar itu-itu aja, Pak, komentarnya. Entah itu karena bebal, bodoh, atau karena ketidaktahuan. Dan yang membuat saya heran, yang ngomong seperti ini justru ngaku beragama semua, Pak. Ada lagi yang lebih kocak, Pak. Kalian ingatkan sama video viral Pak Dedi yang nyuruh KB bapak-bapak karena anaknya banyak sampai nggak keurus. Itu juga ada yang komentar, jir. Seperti anak adalah rezeki, kita nggak bisa menghendaki. Ini anugerah Tuhan lah. Nanti juga ada rezekinya sendiri. Mereka selalu bawa-bawa nama Tuhan, Pak, buat melegalkan semua masalah dan kelakuan mereka. Padahal kalau punya anak sampai nggak keurus atau malah disuruh kerja, itu sama aja durhaka sama anak, Pak. Saya itu mikir gini, Pak. Orang-orang yang ngakunya paling beragama biasanya malah bebal kalau dibilangin. Padahal kita dikasih otak buat berpikir. Kalau kita tarik sejarah, Islam dulu pusatnya ilmu pengetahuan, Pak. Ilmuwan muslim zaman dulu nggak cuma pintar baca kitab, tapi juga jago matematika, kedokteran, dan sains. Seperti Jabir Ibnu Hayyan, Ibnu Sina, Al-Farabi. Mereka semua muslim, tapi nggak anti sama sains dan kemajuan teknologi. Dan yang paling penting, mereka nggak sibuk debat tentang mana yang lebih penting antara agama atau sains. Terus sekarang malah ada kelompok yang seperti alergi sains, Pak. Yang kalau ada penemuan baru, khususnya yang nemuin bukan Islam, langsung kayak kebakaran jenggot, Pak. Dan membantah penemuan itu dengan dicari-cari dalilnya. Dan kalaupun ada penemuan baru, khususnya yang bikin viral, pasti dicari-cari di kitab tentang persamaannya. Istilahnya cocok logi. Dan akhirnya mereka ketinggalan teknologi yang sangat berguna bagi kemajuan bangsa, Pak. Kenapa orang yang kelihatan beragama seakan-akan alergi atau anti terhadap sains, Pak? Apakah ini termasuk kolot, bebal, atau bodoh, Pak? Masalah alergi terhadap sains atau kemajuan zaman itu karena dogma, Pak, bukan karena agamanya. Seperti kata mantan Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Mohamad. Beliau bilang orang Melayu bodoh karena banyak ustadz. Di sini yang dimaksud orang Melayu warga Malaysia ya. Katanya para ustadz sibuk ngomongin kematian dan akhirat. Para ustadz itu berpikiran sempit dan menentang kemajuan. Akhirnya kata Pak Mahathir, gara-gara ustadz modelan kayak begini membuat mental orang Melayu semakin merosot. Mereka jadi terbelakang, malas mikir, bodoh dan gak maju-maju. Ujung-ujungnya mereka kalah saing sama yang lain. Dan saya pikir ini beneran terjadi, Pak. Monggo googling, Pak. Negara yang mayoritas Islam dan banyak pemuka agama, negara itu tertinggal dan susah maju. Karena mereka sibuk berdebat tentang halal haram, mana hadis yang paling benar. Mereka mau berpikir atau melakukan sesuatu harus tanya dalil. Tanya ustadz sana sini tentang haram atau tidaknya. Contoh gamblang begini, Pak. Ada orang dibekali akal oleh Tuhan, kemampuan melukis realistis makhluk hidup yang sangat baik. Tapi setelah tanya ustadz, jawabannya melukis makhluk hidup itu haram, musik itu haram. Dan akhirnya yang punya bakat seni jadi bingung, Pak, kehilangan arah. Dari situ kemunduran berpikir terjadi, Pak. Contoh yang sering terjadi di kehidupan kita. Ada kata-kata kerja di bank itu haram karena riba. Dan banyak karyawan bank yang mengundurkan diri. Akhirnya mereka jatuh dan kalau hidupnya nggak sukses, ujung-ujungnya nyalahin pemerintah dan takdir. Kita kembali ke masalah awal, Pak. Yang membuat alergi terhadap sains adalah dogma, Pak. Bukan agamanya yang salah, tapi cara sebagian orang memahami agama.
Mereka hidup seperti hitam putih, kalau bukan berasal dari kitab suci berarti sesat. Kalau ada penemuan atau pengetahuan baru yang gak mereka pahami, berarti itu bertentangan dengan iman dan harus tanya ke pemuka agama. Sains itu produk barat, bukan Islam. Cara otak kita menyusun informasi berdasarkan pengalaman, Pak. Kalau sejak kecil diajarkan agama adalah satu-satunya sumber kebenaran absolut, maka jika ada informasi dari luar yang bertentangan dengan keyakinan awalnya, otaknya langsung menolak, Pak. Bukannya mencoba buat memahami, mereka langsung defensif. Makanya tak heran jika ada sains yang kelihatannya bertentangan dengan pemahaman mereka, reaksinya bukan penasaran atau mencari tahu, tapi malah panik dan nyiapin senjata sejuta dalil, Pak. Ketika seseorang percaya sesuatu dengan sangat kuat, lalu dikasih fakta yang bertentangan dengan kepercayaannya, alih-alih berubah pikiran, justru mereka kukuh dengan keyakinannya. Makanya kalau kita debat sama orang yang sudah kolot dan bebal pikirannya, itu pasti berakhir dengan hasil percuma, Pak. Selain dogma agama, Pak, ada juga faktor sejarah. Dulu Islam itu sangat maju di bidang sains, Pak. Contoh kekhalifahan Abbasiyah, ada Baitul Hikmah di Baghdad yang jadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Ilmuwan zaman itu nggak cuma ahli kitab, Pak, tapi juga mengembangkan ilmu matematika, fisika, kedokteran, dan lain-lain. Tapi kemudian Baghdad hancur dan datang era kolonialisme dan perpecahan internal. Ilmu pengetahuan dimonopoli oleh dunia barat dan dunia Islam makin tertinggal. Dan lebih parahnya, muncul mentalitas inferior. Kita nggak butuh sains, kita cukup dengan agama saja. Seolah-olah sains itu hanya buat orang barat, padahal dulu Islamlah yang mengembangkan banyak teori ilmiah yang mereka gunakan sekarang. Ketertinggalan ini diperparah dengan sistem pendidikan yang nggak berkembang, Pak. Banyak negara yang mayoritas muslim lebih menekankan hafalan ketimbang pemahaman. Anak-anak diajarkan buat nurut, bukan bertanya. Akibatnya ketika mereka sudah dewasa, pola pikirnya sudah terbentuk. Contoh, jangan banyak mikir nanti jadi sesat, imani saja. Ulama-ulama top terdahulu sudah mengkaji ini, jadi ikuti saja. Padahal dalam kitab suci banyak ayat yang menyuruh manusia buat berpikir. Jika ada yang bilang sains gak dibawa mati, itu menunjukkan bahwa dia sendiri tidak paham agamanya. Justru dengan memahami sains, kita bisa melihat dan makin sadar betapa luasnya ilmu kekuasaan Tuhan. Tapi mental kolot dan bebal memang susah disadarkan, Pak. Bagi mereka, iman itu soal nurut dan gak banyak tanya, Pak, bukan soal memahami dan berpikir. Mereka lebih nyaman hidup dalam imajinasi absolut ketimbang menghadapi realitas yang kompleks. Kenapa masih ada yang alergi dengan sains? Karena mereka hidup dalam dogma yang membatasi pemikiran mereka. Karena sistem pendidikan lebih menekankan kepatuhan daripada pemahaman. Dan banyak yang mengira kalau iman itu cuma soal percaya dan patuh, bukan soal mencari tahu. Dan lucunya, mereka yang menolak sains ini justru pakai smartphone, Pak, internet dan teknologi modern yang semua itu ada karena sains. Mereka ini menyatakan bahwa manusia makhluk paling sempurna karena diberi akal. Tapi mereka juga tidak memakai akal untuk berpikir, Pak. Kalau Islam dulu bisa maju karena ilmu pengetahuannya, kenapa sekarang banyak yang kolot dan tidak mau berpikir, bahkan menolak sains atas nama agama? Ini kalau dipikir-pikir bikin pusing juga, Pak ya. Tulis pendapatmu di kolom komentar, Pak. Salam akal sehat.